Dan kalau dia datang ke kamu menyampaikan permohonan maaf, misalnya maaf aku telah menyia-nyiakanmu, rahasia ini akan datang sepaket. Yang terjadi pada dia yang gak enak ini guys akan harus dia sampaikan ke kamu. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan pesan dari pesan dari seseorang yang telah menyia-nyiakanmu. Oke. Untuk all zodiac sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Yes, sesuai dengan judulnya ada seseorang yang telah menyia-nyiakanmu guys. Kamu merasa telah disia-siakan oleh seseorang. Kebaikanmu tidak dianggap, perbuatan baikmu tidak dihargai. Oke, orang ini mungkin masih ada di sampingmu saat ini, atau kamu masih ada akses ke dia, atau mungkin dia sudah pergi meninggalkanmu. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang penting kita akan lihat pesan apa yang mau dia sampaikan ke kamu ya. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya, karena resonate atau nggak resonate sebuah readingan tarot itu hal yang biasa guys. Oke. Dan ini akan masuk dalam kategori mini video. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan tidak ada video extended. Tapi walaupun demikian aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin guys. Oke, I promise you. Orang yang sedang ingin menyampaikan pesan karena telah menyia-nyiakanmu ini orangnya tipe pelin-pelan guys ya. Kadang A, kadang B, kadang C, kadang D. Yakin berapi-api dengan berbunga-bunga. Yakin dan berapi-api dengan A, lusa jadi B. Kayak begitu yang aku rasakan pertama sekali dengan banyaknya kartu flipper yang keluar ya guys. Oke, mari kita lihat kartu oracle-nya dulu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari seseorang yang telah menyia-nyiakanmu. Sekali lagi katanya. Oke. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa sih? Dam dadam dam dadam dam 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 dadam dam dadam dam dam. Oke, belum. Ini dia. Understanding, looking at both side. Mengerti dan kemudian melihat dari dua sisi. Ada yang akhirnya mengerti. Kenapa mengertinya itu baru di akhir gitu? Kenapa nggak pas menjalani ya nggak sih? Tapi at least dia mengerti lah ya. Karena terlambat lebih bagus daripada tidak terlambat ya nggak sih? Ya nggak sih guys? Nggak salah dong. Terlambat itu lebih bagus daripada tidak sama sekali ya. Ada seseorang yang menyadari perbuatannya guys yang akhirnya dia sesalkan. Loh, kok aku berbuat begitu sih? Loh, kenapa aku begitu? Loh, kok aku ngomong begitu? Loh, kenapa aku berpikir seperti itu? Loh, kenapa aku melakukan ini gitu ya? Kayak tiba-tiba tersadar. Understanding, kartu ini erat sekali kaitannya dengan Hermit aku lihat, atau The Hangman guys ya. Berarti antara Virgo atau Hangman Libra. Oke. Dulu dia nggak sadar ketika dia menyanyikan kamu itu, dia nggak sadar. Tapi setelah terlepas baru tersadar. Dan kalau saat ini ada orang yang sedang menurut kamu menyia-nyiakan kamu, tapi dia itu masih energinya masih ada di dekatmu gitu ya guys, kita akan segera cari tahu. Kira-kira apa pesan dia untuk kamu ya. Oke, energetically tentunya guys. Bisa saja dia tidak ucapkan ini langsung ke kamu ya. Upon the Almighty God, upon the Archangels, upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari seseorang yang telah menyia-nyiakanmu. Oke, ini dia. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah Where are they standing right now? What the fuck is going on with them now? Oke. Apa yang terjadi padamu, baby?
The Two of Swords lagi bingung guys, lagi bimbang ya. Aduh, sayangnya kita tidak akan klarifikasi ya, tapi begitulah caranya. Aku disuruh untuk bikin readingan pesan ini guys. Pesan dari seseorang, pesan dari SSO. Jangan ada klarifikasi. Kenapa bisa begitu Ray? Kenapa gak kamu klarifikasi aja semua? Kalau kamu bertanya begitu, jangan salahkan aku. Aku disuruh melakukan itu ya. Karena ini biasanya dalam bentuk learning, dua pihak, dua sisi ya. Oke. Forget it ya, itu urusan tarot reader. Yang jelas The Two of Swords di sini mau ke kiri apa mau ke kanan. Ya, jadi kalau ini orang sedang bersama kamu saat ini guys, dia tuh mau pergi meninggalkanmu atau memutuskan untuk stay with you. Atau kalau ini orang sudah jauh dari kamu saat ini, dia mau kembali atau tetap menjauh darimu. Itu yang terlihat jelas sekali di sini dengan munculnya The Two of Swords ya guys. Dan ini orang santai. Ya, jadi kamu merasa disia-siakan kalau kamu intip-intip dia, dia kesannya happy dan bahagia karena santai. Santai, ada sunlight. The Two of Swords itu kesannya akan selalu santai. The Two of Pentacles yang akan terburu-buru karena dia juggling. Ya, The Two of Pentacles, kalau ada orang yang bimbang, kamu lagi ngintipin orang bimbang, kamu akan lihat warna mukanya itu berubah. Warna bisa berubah. Muka bisa berwarna gitu. Enggak, maksudnya ekspresi wajahnya itu akan bimbang gitu, kayak tertekan gitu ya, kayak depresi begitu guys. Itulah orang dalam The Two of Pentacles, karena harus cepat bikin keputusan. Misalnya ini ibu kita operasi atau enggak nih, misalnya seorang anak ya dengan orang tuanya masuk ICU gitu. Misalnya ini mau dioperasi atau enggak nih, uang ada enggak nih, The Two of Pentacles tuh gimana nih bingung. Itu kan mukanya beda dengan orang yang santai. Perlu nggak sih gue menghubungi dia, kamu maksudnya, yang telah gue sia-siakan ini gitu ya. Dan biasanya dalam keadaan santai kan orang ya agak sulit dibaca keadaan yang sebenarnya seperti apa begitu. Tapi jelas ini orang sedang bimbang, kayak mau bikin keputusan begitu tapi masih ragu guys. Mari kita tanyakan langsung, kenapa dia ragu? Dia kan udah tahu kalau dia menyia-nyiakan kamu. Terus kenapa dia ragu bertindak? Halo. Apa yang telah membuatmu ragu? Oh, The Tower guys. Ada sebuah cerita yang terjadi dalam kehidupannya saat ini dan dia masih rahasiakan dari kamu. Itu berkaitan dengan kayak side effect atau impact dari dia menyia-nyiakan kamu. Just take how it resonate guys. Dan kalau dia datang ke kamu menyampaikan permohonan maaf, misalnya maaf aku telah menyia-nyiakanmu, rahasia ini akan datang sepaket. Yang terjadi pada dia yang gak enak ini guys akan harus dia sampaikan ke kamu. The Tower ini gak enak ya. Let's say kita ambil contoh, kamu adalah seorang istri. Suami kamu main perempuan, oke? Menyia-nyiakan kamu sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik, istri yang soleha, istri yang setia, istri yang selalu berdedikasi untuk suami. Tapi sibuk malah sama perempuan di luar sana, yes? Dan kemudian dia kena The Tower toh, ya nanti aku tak kasih tahu The Towernya apa sama kamu, kamu pasti kaget. Dan kemudian dalam keadaan The Tower ini dia berpikir-pikir, apa aku sebaliknya yo balik ke bojoku yo? Apa aku kembali aja dalam keadaanku seperti sekarang? Bisa jadi dia sudah ditinggalkan oleh perempuan yang dia datangi. Contoh ini ya guys, supaya kamu bisa cari jalan ceritanya nanti. Oke. Balik nggak aku ya? Tapi ketika aku balik, aku harus sudah kasih tahu kalau saat ini aku udah kena penyakitnya ini tidak tersembuhkan. Penyakit yang berkaitan dengan kelamin, kayak begitu. Dan kemudian ketika dia datang ke kamu, I'm sorry, maafkan aku telah menyia-nyiakanmu, maukah kamu menerima aku kembali? Tapi saat ini aku udah sakit. Itu yang bikin dia bimbang, karena dia datang sepaket dengan The Tower-nya. Itu alasan dia masih belum membuat keputusan saat ini. Dan terlihat berkamuflase. Dia tidak ingin kamu mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Itu hanya contoh ya guys. Bisa jadi mungkin datang satu paket dengan masalah keuangan. Bisa jadi mau datang ke kamu satu paket dengan hutang di mana-mana. Datang ke kamu satu paket dengan tidak punya pekerjaan, sudah di PHK atau lagi jobless saat ini. Macam-macam. Tapi yang jelas The Tower ini pasti nggak enak, karena ini universe menghajar. Karena seseorang telah melakukan hal yang tidak baik atau keluar dari jalur. Dikasih ini supaya segera kembali ke jalur. Jadi nanti kayak beban yang harus dia limpahkan ke kamu. Dan dia sedang mempertimbangkan, kira-kira yang aku mau mintain maaf ini mau nggak menerima aku dalam keadaan seperti ini. Mari kita lihat the next
action ya guys, tindakan dia berikutnya yang ada kaitannya dengan kamu dalam cerita ini. Ya, ini dia. Seven of Pentacles waiting, aku lihat di sini kayak menunggu waktu yang tepat. Kan ini santai ya guys, The Tower of Swords ini santai. Tapi aku lihat The Tower ini semakin hari semakin memburuk, apapun itu ya. Kalau tadi masalah keuangan berarti semakin hari semakin gak ada uang atau dikejar-kejar debt collector begitu guys. Kalau ini masalah jobless, tidak punya pekerjaan, dia cari kemana-mana, kerjaan gak dapat juga, dan itu berpengaruh kepada keuangan. Ya macam-macam lah ya. Kalau tadi penyakit, mungkin penyakitnya semakin parah ya. Tapi ini orang masih akan tetap mengulur-ulur waktu kayak buying time gitu. Ntar dulu deh, nanti dulu deh, aku pikir dulu deh, aku pertimbangkan dulu deh. Dimulai dari Juni ini sampai dengan 6 bulan ke depan ya. Tapi yang paling penting bagi kamu intinya, ini orang kayak kena batunya guys. Orang yang sedang kamu fokuskan ini kena batunya, dan dia tahu dia telah berbuat salah, dia tahu dia telah menyia-nyiakanmu, dia pengen membetulkan ini ke kamu, tapi dia lagi dalam masalah besar dengan munculnya The Tower ini. Dan ini membuat dia kayak malu, gengsi, takut nggak dihargai, takut penolakan kalau nanti dia mendekati kamu. Karena itu dia melakukan penundaan. Dan ini semakin hari semakin buruk. Efek dari The Tower ini semakin hari semakin parah. Oke, kita akan segera lihat nasihat untuk kamu guys. The advice please, supaya nanti kamu tahu cara menghadapi dia seperti apa. Kalau misalnya nih orang akhirnya memutuskan untuk memilih salah satu dari The Two of Swords ini ya, abaikan, halangi, jangan izinkan, jangan beri akses. Inilah nasihat guys. Apa boleh buat, itu kartu yang terbuka itu yang harus aku sampaikan ke kamu. Ini protection, lindungi dirimu ya. Aku rasa The Tower ini parah ya. Kalau yang tadi masalah keuangan, berarti nanti kalau kamu terima ya kamu terpaksa harus bantuin dia beresin masalah keuangannya, kayak jual aset gitu guys. Kayak harus jual mobil, jual sepeda motor, gadaikan tanah, minjam sana minjam sini, kuras tabungan. Nah itu padahal masalah itu bukan kamu yang buat, itu dia yang buat karena dia telah menyia-nyiakanmu begitu. Ini kena batunya dari perbuatannya ke kamu, dan kamu bakalan diikut sertakan dalam membereskan damage yang dia buat atau kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam hidupnya selama dia menyia-nyiakanmu. Begitu ya guys. Dan saran untuk kamu ya King of Swords, aku harus bilang begitu, ini harus ditolak, jangan izinkan. Kenapa ini muncul King of Swords, Ray? Kalau ini tadi Major Arcana datang, maka aku harus bilang kamu harus menjadi bagian dalam masalahnya ini. Tapi yang datang King of Swords, kemungkinan besar antara kamu tidak akan mampu untuk menghandle masalah ini, atau universe punya cara lain, punya keinginan lain. Karena kiri kanannya kan minor ya. Ini kan semua tindakan dia, keputusan dia, rencana dia, plan dia yang diizinkan untuk dilakukan olehnya. Termasuk kembali ke kamu atau meminta maaf ke kamu karena telah menyia-nyiakanmu. Itu kan rencana dia, bukan universe yang suruh begitu. Jadi The Tower ini datang atas perbuatannya. Supaya kalian bisa paham bedanya ya. The Tower ini datang atas perbuatannya di masa lalu. Semua hal-hal jelek yang dia lakukan di masa lalu dikasih The Tower. Dan dia memilih atau mempertimbangkan apakah akan kembali ke kamu dengan semua masalah yang dia punya saat ini, atau sebaiknya menjauh. Dan kemungkinan besar masih akan ditunda ya, sampai dengan 6 bulan ke depan. Masalah dia ini bukan masalah kamu, kayak begitu deh guys, yang terlihat dari kartu nasihatmu ini. Masalah yang dia timbulkan ini dalam hidupnya saat ini bukan tanggung jawabmu untuk ikut membereskan. Makanya halangi, jangan izinkan, gak usah ikut campur dengan masalahnya. Karena aku lihat dia akan diajari oleh universe cara untuk membereskan masalahnya ini. Karena guys, semua Major Arcana datang dengan manual book, buku panduan bagaimana cara menghandle. Kan ini kartu takdir guys ya. Dan itu urusan dia dengan universe. Tuhan akan kasih tahu, akan bisikin cara ini. Jadi kalau masalah keuangan, ini harus kamu lakukan. Kalau masalah kesehatan, ini harus kamu lakukan. Dan dia harus mengerjakannya tanpa kamu. Oke guys, itu saja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Di readingan pesan dari seseorang yang telah menyia-nyiakanmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.